ngelihat anak kecil duduk begini. Sedih dia. Sedih kayak yang lagi heboh sekarang, sedih. Ditegur, dicolek. Gini. Kenapa? Terus melek dia. Melek apa bangun dia. Dia kan begini ya, dia langsung dongak begini. Terus enggak ada mukanya. halo Mas Bre, Om Bre, Pak Bre, apa kabar semuanya? Selamat sore, selamat siang, selamat malam. Kali ini saya sendiri lagi karena Pak Fu sedang berhalangan, Harsop berhalangan juga. Ujung-ujungnya host magang datang lagi. Kali ini cerita kamu kali ini kita kedatangan tamu yaitu Mas Agung. Halo Mas. Iya. Apa kabar? Baik. Beliau akan menceritakan pengalaman horor, bisa dibilang horor kali Mas ya? Iya, horor. Menegangkan, horor gitu ya. Iya. Tapi tempatnya adalah suatu tempat pendidikan yang menurut gue pribadi itu seharusnya gak serem, yaitu di pesantren. Betul Mas? Betul. Itu Mas Agung di pesantren di tahun berapa Mas? Dari tahun 99. Waduh. Bulan Juni. 99 itu berarti kalau misalkan dilihat dari Mas Agung ini kurang lebih berarti SMP. Iya, SMP. Maksudnya selevel sama SMP Iya, gitu ya? sederajat. Sederajat sama SMP. Oke. Mas Agung, kita persilakan. Silakan diceritakan ceritanya. Iya. Jadi gini. Dulu saya memang dipindah sekolahkan sama orang tua ke sebuah pesantren. Adanya pesantrennya itu adanya di Haurgelis, daerah Gantar Indramayu, Jawa Barat. Kalau kalau mau di searching juga bisa, ada di Google. Ya gitu. Bahaya nanti. Iya, sampai sekarang masih aktif kok, masih ada kegiatan belajar mengajar. Oh, sampai sekarang masih Masih. Oke. Dari kan kalau dulu waktu pertama saya itu masih tingkat SMP gitu kan. Sampai angkatan kedua ketiga itu masih SMP SMA gitu. Setelah 2000 ke belakang 2000-an sekian itu udah terima ibtidaiyah yang anak SD. Ibtidaiyah itu setingkat dengan SD. Okay. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Tuh. Terus memang di sana tuh bisa dibilang bukan bisa dibilang, ada yang pernah bilang kalau tempat itu tuh tempat jin buang anak. Kenapa? Emang agak lucu emang. Dibilang tempat jin buang anak itu karena ya jauh dari mana-mana gitu loh. Oh, memang lokasinya jauh. Jauh. Jadi kalau bukan di kota Indramayunya. Bukan. Di desa Gantar. Jadi kalau kita naik bis nih, turun di patrol, itu naik ojek itu dulu masih 25.000 kalau nggak salah, 25.000 atau 50.000 gitu. Terus kalau turunnya di stasiun Haurgelis itu malah lebih murah, bayarnya cuma 15.000 karena dekat. Berarti dari stasiun Haurgelis masih dekat lah. Masih dekat dari stasiun Haurgelis itu masih dekat. Tahun 99 bulan Juni saya masuk situ. Ya ketat sih, kalau dibilang ketat memang ketat, buat seleksinya, buat peraturan-peraturannya memang ketat. Seleksinya lumayan banyak sih seleksinya, termasuk kayak kayak kita mau masuk tentara gitu kan, ada tes urin, ada tes fisik itu nggak ada dong. Kalau tes fisik nggak, paling tes urin, tes mata gitu kan. Takutnya ada yang buta warna gitu, kayak gitu tesnya. Kalau mau masuk sana tuh gitu. Kegiatannya ya sama kayak pesantren pada umumnya sih, cuma bedanya kalau kita itu santrinya nggak boleh ada yang nyuci atau masak. Itu tidak boleh ada yang nyuci atau masak sendiri. Betul. Karena mereka jual jasa. Sudah ada tempatnya sendiri. Oh, oke. Kalau mau kayak santri-santri nih, kayak pakaiannya kotor gitu kan, antar ke laundry. Mau makan ya kita ke kantin. Pokoknya di situ sih intinya ya kita tinggal belajar,
main, itu aja. Makan, waktunya makan, waktunya belajar gitu. Oke. Kegiatannya ya kalau untuk mata pelajaran kurang lebih sama kayak sekolah-sekolah lain. Ada pelajaran pengetahuan umumnya, pengetahuan sosialnya, ada matematikanya, bahasa Inggrisnya, lain-lain tuh ada sama. Tapi yang dikedepankan agama. Cuma yang lebih menonjol itu agama. Itu lebih menonjol. Ya kalau setiap malam Jumat itu kegiatannya kita tuh ada kegiatan tambahan lah ya, kegiatan tambahan setiap malam Jumat, mau angkatan pertama, kedua dan seterusnya. Itu kalau untuk sekarang saya kurang tahu ya, itu masih berlaku atau enggak. Cuma kalau dulu, kalau di angkatan pertama saya sama yang angkatan kedua tuh masih berlaku. Itu kegiatannya kita kegiatan belajar pidato, atau kalau di sana itu dibilangnya belajar muhadoroh. Oke, ya selayaknya pidato gitu. Iya, selayaknya orang pidato lah. Cuma sebutan bahasa Arabnya. Iya, muhadoroh. Kita belajar pidato ya bukan di tempat umum. Jadi kita belajarnya itu di kelas masing-masing. Jadi kita itu pidato di depan teman sekelas kita masing-masing sama di depan wali kelas gitu. Oke. Tapi sebelumnya kan Mas Agung itu kan kirim email ke kita ya Mas ya. Iya. Mengirimkan sebuah cerita yang mana cerita itu Mbak Bre sebenarnya tidak percaya kalau gua itu nggak percaya kalau itu ada di pesantren. Kebanyakan orang pasti begitu mikirnya, nggak akan mungkin. Iya, gimana Mas? Coba boleh nggak ceritain? Ya gitu ya, memang itu kejadiannya itu tuh adanya di semester ganjil ya, semester ganjil. Kan kalau di sana tuh gedung asramanya itu letter U ya, letter U gitu. Cuman masih antara kanan dan kirinya itu masih ada tambahan gitu loh. Kayak tambahan. Maaf saya potong. Di tahun 99 itu di pesantren itu udah menganut semester. Udah. Kan pada saat itu kalau nggak salah sih masih cawu kan. Iya, kalau di sekolah-sekolah luar masih catur bulan. Kalau di sana udah semester duluan. Oh, udah semester. Oke, udah. Lanjut. Udah gitu, itu letter U ya, letter U ini letter U begini tuh. Nah, di sini masih ada tambahan lagi. Itu blok A, blok B, blok C, blok D, E1, E2. Nah, saya itu tinggal nempatin kamarnya itu di lantai 4. Lantai 4 adanya di blok C paling ujung. Dekat anak tangga tempat naik turun. Oke. Nah, layout kamarnya itu kalau kita jendela 2, pintu, terus disekat sama lemari baju sama rak buku, tapi rak bukunya bolak-balik gitu ya. Rak bukunya bolak-balik. Terus lemari baju lagi. Terus di kayak belakang sini tuh whiteboard. Oke. Whiteboard. Terus sini tembok. Itu dulu sekamar sekitar 12 orang. Jadi kan kita masih kalau juga. Iya, 12 orang. Posisi si ranjang kan kita pakai ranjang susun ya dari kayu. Itu ranjang susunnya itu tuh posisinya terserah kita mau ngikutin ngikutin lokasi standarnya atau mau dipindah-pindah gitu. Lokasi standarnya atau mau dipindah ya silahkan gitu, asal kelihatan rapih, bersih gitu aja. Kalau di sana tuh gitu. Cuman peraturannya ya gitu, kalau di sana itu tidak boleh sama sekali nyalain lampu kalau udah jam 10 malam. Di atas jam 10 malam tidak boleh nyalain lampu. Ya. Harus benar-benar gelap. Lampu baca pun enggak ada? Enggak. Kalaupun kita nyalain lampu, itu pasti akan ada security yang datang terus negor. Kok lampunya belum dimatiin? Kenapa? Lagi apa? Pasti gitu. Ditanya dulu. Oke. Kalaupun memang ada keperluan yang kiranya mendesak gitu kan, ya security-nya memaklumi gitu, nggak bakal diomelin. Nggak akan diomelin sama security-nya, kecuali kalau memang kita sengaja nyalain lampu tanpa ada kegiatan yang mendesak, tuh pasti security-nya akan negor. Oke. Terus gitu. Udah gitu kita belajar muhadoroh. Itu belajar muhadorohnya setiap
hari Kamis malam Jumat. Cuma kalau dulu waktu saya itu 2 kali. Dalam satu waktu itu 2 kali. Jadi sama-sama setelah malam Jumat, cuman Kamis siang sama Kamis malam. Itu 2 kali. Setelah ada adik kelasnya angkatan kedua dan ketiga itu dikurangin, jadi cuman hari Kamis malam. Si belajar pidatonya. Iya, belajar pidatonya itu cuma Kamis malam doang. Kan sebelum kita belajar pidato di malam Jumat itu kan biasa kalau hari Kamis di sana itu kita belajar kepanduan juga. Kalau di sini itu dibilangnya kayak pramuka gitu. Oke. Cuma beda seragamnya. Di sana pramuka tetap ada, cuman kita pakai seragamnya aja sih biasa lah gitu kan. Kalau cowok lengan panjang, celana panjang gitu kan. Kalau cowok pakai rok, seragam juga lengan panjang sama. Kurang lebih sama kayak di sini gitu, kurang lebih. Terus belajar pidato itu tuh dari jam 8 lah setelah malam. Iya, jam 8 malam setelah sholat Isya itu sampai jam 10 malam. Udah gitu jadi setiap kita tuh masing-masing punya udah ngikutin aturannya ya. Jadi pidato udah selesai terus ada hiburan gitu kan. Ya ada yang mau main gitar silahkan, ada yang mau nyanyi silahkan, baca pantun atau puisi ya silahkan gitu. Kegiatannya setiap malam Jumat itu selalu itu rutin selalu begitu terus, enggak berubah. Setelah itu semua lampu mati, nggak ada yang nyala. Nah, temen saya ini satu, boleh disebut namanya nggak sih? Silakan. Kalau Mas Agung nggak bermasalah atau temannya nggak bermasalah atau mau disamarkan juga nggak ada masalah. Oke. Sebut aja itu sih nama teman saya si Fadil ya. Si Fadil. Ini nama asli apa nama palsu nih? Nama asli. Oh yaudah, oke. Namanya pasaran. Ya si Fadil ini dia tanpa nyalain lampu buka lemari, nggak tahu apa yang dia cari tuh nggak tahu gitu. Entah dia mau cari baju atau mau cari apa yang nggak tahu gitu kan. Sempat saya tegur, saya tanya, Dil, nyari apaan? Nyalain aja lampu, saya bilang gitu kan. Tadi udah nggak usah, masih bisa masih kelihatan kan sama dia, hordingnya dibuka, belum ditutup sama dia, masih kelihatan lampu penerangan dari luar kan, dari lampu jalan. Akhirnya nggak tahu dia nyari apa tuh, masih saya lihat itu emang lemari bajunya itu masih terbuka gitu, dia masih ada di situ, masih kedengeran suara kayak orang cari sesuatu gitu kan di dalam lemari bajunya dia itu. Nah udah gitu dia tutup tuh pintu lemarinya, dia balik ke tempat tidurnya dia kan, ke ranjangnya dia. Nah posisi ranjang saya itu ada di deket tembok, deket sama pintu masuk ke kamar mandi. Oke. Nah udah gitu layout kamar mandinya kalau di blok di kamar saya itu yang blok C blok C itu tuh di sini 1, di sini 2. Jadi ini? Kamar mandinya. Jadi satu kamar itu ada 3 kamar, setiap kamar ada 3 kamar mandi. Oke. Nah, untuk nge-cover si tadi 12 anak itu tadi. Iya. Oke. Jadi kalau untuk kayak perlengkapan mandi itu ya biar masing-masing lah ya. Itu di kamar mandi di sini 1, sini 2. Ya, kalau cuma 1 kan takutnya kalau pas lagi terlambat itu kan ribet ya. Kalau lagi telat gitu takutnya yang satu lagi mandi terus yang di luar minta buru-buru kan gak enak juga gitu. Ya antisipasinya sih seperti itu. Kayak gitu. Kamar mandinya ada 3, sebelah sini 2, sebelah sini 1. Terus saya udah selimutan, udah
udah selimutan, udah siap mau tidur. Kan kalau pintu kamar saya itu kalau dibuka itu ada suaranya ya, krek gitu kan. Walaupun pelan juga kan masih ada suaranya gitu. Karena memang itu pintunya agak kendor sih gitu kan, pegasnya agak kendor. Dibuka krek gitu. Biasanya kalau kita yang buka gitu kan, yang tinggal di situ tuh pasti bersuara pintunya. Saya posisinya terlentang kayak orang tidur di di ranjang rumah sakit gitulah. Cuma posisinya bukan begini ya, tapi masih begini tangannya. Oh, oke. Nggak bersedekap gini ya? Enggak, tapi begini tangannya karena kan pakai selimut. Dan gitu saya lihat itu pintu terbuka, cuman anehnya nggak ada suara. Pintu kamar mandi? Bukan, pintu depan yang kita mau masuk itu loh. Oke. Bolak-balik kita buat keluar masuk itu buat aktivitas itu nggak ada suaranya, terbuka. Saya lihat pegasnya itu tuh mundur ke belakang begini. Kan posisi ranjang saya kan di atas, jadi kan kelihatan kan kalau ada orang masuk buka pintu gitu kan. Itu pegasnya gerak, pintunya juga gerak, tapi nggak ada suaranya anehnya. Kan kalau kita biasa buka atau tutup pasti ada suara krek gitu. Ini nggak ada. Terus dia tuh udah gitu ketutup lagi nih, pintunya ketutup. Saya masih ngeliatin gitu kan. Itu apa? Siapa yang masuk gitu kan. Nah, terus nggak lama 5 menit ya, saya tuh posisi masih sama cuman kepala saya tuh masih bisa gerak-gerak gitu kan, masih bisa tengok kanan tengok kiri gitu, masih pokoknya badan masih bisa bergerak sih, bukan kayak orang rep-repan gitu. Kalau rep-repan sama sekali nggak bisa bergerak ya. Kalau orang yang ketindihan gitu kan nggak bisa bergerak sama sekali. Itu saya masih bisa gitu. Cuman saya celentang, noleh begini, pakai ujung mata, bukan sama kepala gini, nggak, saya pakai ujung mata begini. Ada yang lewat pakai seragam security, rambutnya hitam ikal, ngelewatin saya gitu kan. Kan ranjang begini ya, ranjang tempat tidurnya. Tingginya dia itu hampir sama kayak ranjang tempat tidur. Berarti sekitar 1,8 kali ya? Kayaknya ranjangnya nggak nyampe segitu. Di lantai 2-nya kan? Lantai 2-nya. Dia lewat. Cuma pas dia lewat rambutnya ikal, pakai seragam security. Saya masih begini, masih ngeliatin begini pakai ekor mata. Masuk. Dia ngelewatin belakang kepala saya itu, masuk kamar mandi tanpa nyalain lampu. Tanpa nyalain lampu sama sekali. Kalau kan biasa kalau kita emang bener-bener lagi kebelet gitu kan, harus nyalain lampu kan. Itu dia nggak nyalain lampu. Cuman yang saya masih denger itu dia nyiram kayak orang habis buang air gitu. Siram pakai gayung gitu. Nyiram gitu. Denger, saya masih denger. Setelah itu kok saya tungguin lama nggak keluar. Apa pikir saya, apa dia lanjut buang air besar gitu kan, tapi kok nggak keluar gitu loh, lama gitu. Akhirnya saya putusin, ya udahlah tidur aja lah gitu. Akhirnya saya tidur. Masa bodo amat gitu. Ya udah bodo amat lah, dia mau ngapain juga gitu kan. Ya udah saya tidur jam setengah 11, jam 11-an malam lah saya tidur tuh. Udah mulai ngantuk kan, tidur. Besok paginya jam 3 pagi, biasa kegiatan kita kalau bangun tuh pasti jam 3 pagi. Jam 3 pagi bangun, nyalain lampu. Pokoknya jam 3 tuh kita udah, pintu udah gedor-gedor, bangun sholat subuh gitu kan. Dibangunin, bangun sholat subuh. Ada petugas piketnya. Ada guru ya, ada guru yang petugas piket keliling bangunin, bangun sholat subuh gitu. Kalau wali kamarnya nggak sempet ya petugas piketnya yang keliling. Biasanya kalau kita tuh gitu, dibanguninnya kalau nggak sama petugas piket ya sama wali kamar gitu. Gedor-gedor, bangun sholat subuh, persiapan sholat subuh gitu kan. Ya udah bangun, nyalain lampu, terang nih, nyalain lampu. Saya masih karena masih posisi baru bangun tidur kan ya,
masih istilahnya kalau saya bilang sih ngumpulin nyawa dulu gitu kan. Masih duduk dulu sebentar di atas ranjang sambil ngelipat selimut. Saya tanya teman saya yang semalam buka lemari, Si Fadil itu. si Fadil, saya tanya, Dil, tadi malam denger nggak ada yang masuk ke kamar buka pintu? Nggak denger, kata dia. Nggak denger, serius nggak denger. Serius nggak denger sama sekali, kata dia. Kalau ada orang masuk ke kamar. Terus siapa semalam yang masuk ya? Nah, teman saya si Rahmat mungkin dengar obrolan saya sama Fadil kan. Dia nyautin, emang kenapa? Enggak, semalam ada yang masuk ke kamar mandi, siram-siram kayak orang habis buang air, habis itu udah nggak keluar lagi, udah gitu masuk ke kamar mandi tanpa nyalain lampu. Terus siapa dong yang masuk ke kamar mandi? Lah, itu semuanya 12 orang itu tuh dari jam 3 pagi itu sampai paginya itu masih bertanya-tanya itu siapa. Setelah itu kita kegiatan ya sholat subuh. Biasa kita sholat subuh. Sholat subuh kita baca Quran, biasa rame-rame gitu kan, baca Quran rame-rame di masjid. Setelah itu kita muhadasah. Kalau di sana ada namanya muhadasah. Apa tuh? Muhadasah tuh kayak latihan percakapan. Cuman kita bahasa Arab dikasih kayak teks gitu. Kayak kopian teks gitu. Misalkan malam Jumat ini bahasa Inggris, nanti malam hari Jumat ini bahasa Inggris, hari Jumat depannya bahasa Arab gitu, terus ganti-gantian. Ada yang ngawasin. Jadi kalau kayak baca Quran sama muhadasah, kegiatan muhadasah itu kita itu ngumpulnya per kamar. Beda sama pidato. Kalau latihan pidato kita per kelas gitu. Oke. Lanjut, Mas. Ya, setelah itu ya biasa kegiatan muhadasah sampai dari jam 5 pagi sampai jam 6 pagi, 1 jam. Ganti-gantian kita biasa kalau muhadasah, nanti siapa yang bacain terus yang lainnya ngikutin gitu. Kayak gitu terus, putar kayak gitu terus sampai jam 6. Ntar kalau udah selesai baru yang mau lanjut sarapan silakan sarapan. Kalau mau kayak mandi atau bersih-bersih dulu ya silakan, sarapannya belakangan kayak gitu. Itu sih kalau itu sih tergantung orangnya ya, mau sarapan dulu deh, mandi atau bersih nanti aja bisa itu. Kalau di sana kan sekolahnya itu liburnya hari Jumat. Oh, kalau libur hari Jumat. Hari Jumat itu libur. Minggu masuk. Sekolah Senin sampai Minggu kecuali Jumat. Oke. Berarti ada selain tadi kejadian yang di dalam kamar, itu ada kejadian lagi, Mas? Selama Mas Agung di pesantren. Setelah itu yang kejadian kedua ya. Kejadian kedua di semester ganjil. Kalau di semester genap itu ada di lantai. Bentar dulu, sorry. Ini kejadian kedua. Kejadian pertamanya? Itu di semester genap sebelumnya. Oh, itu ada apa tuh? Kalau itu bukan kalau yang semester genap itu cuma suara sih, bukan kayak yang tadi kayak sosok lewat gitu. Oke. Itu cuma suara-suara gitu doang sih. Biasalah gitu. Iya, biasa. Bahkan sama kejadiannya pun sama malam Jumat. Malam Jumat, cuma karena kita kan setiap semester itu pasti kan ada rolling kamar, rolling kelas gitu kan. Oh, oke. Jadi kamarnya nggak tentu di situ terus. Enggak, di rolling. Setiap semester itu kita di rolling. Iya, terus Mas. Nah, udah gitu kebetulan itu teman-teman kamar saya itu waktu semester genap itu kan agak-agak sompral juga ya. Ada sih ada yang sompral juga gitu, enggak, tapi enggak semuanya. Ada yang sompral juga. Kadang kalau pas kita ini
lagi setelah kegiatan muadoroh nih, latihan pidato, kalau pulang ke kamar udah nih semua ngumpul, duduk di meja belajar atau enggak di lantai gitu kan, rame-rame. Kita ngapain nih, besok libur. Terus yang satu, yang teman saya ini yang orang Jawa Timur nyautin, ya udahlah yuk kita main jalangkung aja yuk. Pesantren main jalangkung nih. Terus. Main jalangkung aja yuk gitu. Serius nih main jalangkung? Iya udah yuk main jalangkung aja gitu. Udah. Ya kan dulu ya cuma pakai itu siapa kertas lembar, terus ditulis A sampai Z, terus angka 0 sampai 10 kayak gitu. Terus pakai ini pakai jangka. Oh, jangka. Yang gini yang jarum sama pensil terus diikat pakai benang kayak gitu. Terus nah seru nih. Gimana tuh, Mas? Nah, udah gitu. Ya itu cuma itu cuma sehari itu doang ya, enggak terus-terusan main kayak gitu. Nah, udah gitu, Pak, itu malam Jumatnya memang saya tuh lagi enggak bisa ikut kegiatan. Benar-benar sakit ya. Cuma kalau di situ itu kalau sakitnya itu masih kayak kita masih bisa aktivitas ya silahkan gitu loh. Enggak. Ya kalau mau istirahat ya silakan kan juga nggak apa-apa selama kita masih bisa aktivitas ya ngikutin kegiatannya gitu. Cuman kalau sama sekali nggak bisa, ya udah bener-bener istirahat di kamar. Terus? Nah udah gitu, itu posisi sama malam Jumat. Kebetulan kamarnya itu ada di lantai 3 blok A. Ini masih berlanjutan sama si main jelangkung nggak? Itu masih. Cuman kalau yang main jelangkung itu cuma sebentar, kasihan nih si jelangkung nggak diceritain nih. Ya, ada ceritanya nggak? Ya cuma gitu doang sih main jelangkung yang enggak. Berarti nggak berhasil. Berhasil tapi enggak enggak sampai serem kayak di film-film gitu, enggak. Tapi intinya datang. Ya cuman ya itu sih. Dianterin pulang nggak, Mas? Nggak. Nggak tahu itu temen yang ngajakin. Oke, berarti nggak ada cerita yang berarti lah ya di main jelangkung itu. Terus Mas, terus. Nah udah gitu, kan kebetulan saya sakit. Saya tuh nggak tahu kenapa ya, saya lebih seneng di ranjang atas. Oke. Selama 2 semester ini ya ganjil sama genap gitu. Saya senengnya tuh di ranjang atas gitu. Cuman posisinya beda. Kalau yang di ranjang atas yang semester ganjil itu kan saya di pojok ya. Pojok dekat kamar mandi. Kalau ini enggak, saya tetap di pinggir tapi pinggir jendela. Pinggir jendela tapi bukan depan kamar mandi ya. Pinggir jendela yang sebelah sini. Nah, di situ. Jadi gini. Kalau di sana itu setiap Kamis malam ada petugas yang cek kebersihan. Ada petugas keliling setiap asrama, cek kebersihan kamar satu-satu, kerapihan, kayak dari meja belajar, rak buku, sidak lah gitu ya. Sidak, tempat tidur gitu kan, kamar mandi, bersih apa enggak, licin takutnya kan ada yang berlumut atau apa gitu. Cek keliling gitu kan, biasalah per kamar. Jatuh lu. Keliling per kamar gitu, udah keliling. Lantai 3 saya bisa ngeliat ke lantai 4, tapi di posisi di balkon belakang ya, bukan teras depannya, balkon belakang. Jadi kan ngeliatnya ini lantai 3 ini begini. Oke. Nah jadi setiap kamar itu di kamar mandinya ada kaca khusus kamar mandi ya, yang kayak kaca yang burem-burem gitu. Oke, iya. Cuma kan dia buat ini sambil buat ventilasi. Oh, yang di atas biasanya ya. Yang buat ventilasi. Cuma susunannya itu begini. Ini satu di atas, ini di bawah begini. Iya, betul. Nah, kayak gitu. Iya, paham. Nah, udah kan. Oh, ada yang cek kebersihan saya lihat. Soalnya kan semua lampu dinyalain, habis itu dimatiin dia keluar. Karena saya bisa denger pintu kamar lain dibuka, ditutup kan ada yang masuk gitu kan. Saya denger. Oh, kedengeran. Kedengeran. Karena sepi kan. Segitu bunyinya tuh pintu ya berarti ya. Oke, ada yang periksaan kebersihan. Emang kebetulan itu
masih kalau itu kan kalau yang cerita kedua kan kejadiannya setelah pulang latihan pidato ya. Kalau ini malam Jumat pas maghrib semuanya udah kumpul di masjid persiapan buat sholat maghrib, buat ngaji itulah, buat baca Quran. Saya di kamar sendirian karena sakit kan. Udah tuh ada yang setelah periksa kamar keluar, nggak lama yang dinyalain kok cuma lampu kamar. Enggak, pertama suara orang nyapu pakai sapu lidi yang biasa dipakai sama PPSU. Oke. Kayak gitu berisiknya. Saya mikir gini, jam segini siapa yang nyapu? Emang jam berapa emang Mas? Maghrib. Oke. Maghrib jam 6:30-an. Oke. Saya mikir, kan semuanya lagi di masjid. Itu kalau maghrib benar-benar stop, nggak ada maksudnya nggak ada kegiatan sama sekali. Iya. Kecuali security ya. Kecuali security sama dokter. Jadi cuma 2 itu doang. Kok siapa yang nyapu di bawah gitu. Cuman dia di bawah, nyapunya di lantai 1. Kan kalau ngelihat dari balkon kelihatan gitu. Tapi kedengeran suaranya itu. Suaranya kedengeran orang nyapu serek-serek gitu. Saya mikir malam-malam kayak gini siapa yang bersih-bersih gitu loh. Cuma saya nggak ngelihat ke bawah gitu dari atas, enggak. Udahlah biarin deh. Mungkin dia lagi mau rapi-rapi gitu kan di bawah udah. Terus nggak lama saya lihat nih, ada yang masuk nyalain lampu. Tapi yang dinyala kan sebelumnya ini lampu semuanya nyala. Nah ini yang dinyalain cuma lampu kamar mandi. Cuma lampu kamar mandi. Saya heran. Orang mau pipis kali Mas. Siapa yang masuk tapi kok cuma lampu kamar mandi, cuma lampu kamar mandi doang yang dinyalain. Saya pikir gini, mungkin yang punya kamar kali salah satu ada yang pulang. Pulang mau ngambil apa gitu, takut ada yang ketinggalan kan, sesuatu ketinggalan apa gitu. Dia lupa, akhirnya dia pulang ngambil ke kamar gitu kan. Tapi kalau dia mau pipis juga nyalain lampu Mas. Kalau dia mau pipis nyalain lampu kan? Iya nyalain lampu, itu nyala. Terus pas saya masih merhatiin nih, kok lama ya? Masih nyala nih. Terus nggak lama ada ini suara orang nyiram kalau lagi mandi. Biur. Iya gitu, biur pakai gayung gitu kan. Ada yang mandi. Siapa jam segini mandi? Saya mikir gitu kan. Saya masih ngeliatin. Tapi sedekat apa antara tempat Mas Agung pada saat itu sama kamar mandi yang Mas lihat itu sedekat apa? Paling ini ya, cuman dari sini ke sini, terus celahnya tuh di bawah tuh ada. Jadi gedungnya ada depan gini? Iya, depan. Ada depannya. Kalau blok A sama blok B itu ada depannya itu belakang kamar mandi. Oke, berarti masih memungkinkan denger gitu ya? Jebar-jebur gitu kan. Maghrib siapa yang mandi? Gak lama ada suara ketawa cewek. Bukan cuma 1, 3 suara ketawa. Cewek. Ketawa gimana sih kalau lagi ngerumpi ketawa gitu kali? Enggak, kalau cewek-cewek lagi bercanda gitu kan, ketawa-ketawa ya begitu. Cuma suaranya suara ketawanya itu bukan suara ketawa manusia sih. Tapi itu mesnya tempat tinggalnya cewek apa cowok? Cowok. Itu kamar cowok. Kan kalau di sana dipisah cewek sama cowok. Iya, pasti. Berarti itu kamar mandi cowok, tapi yang kedengaran sama Mas Agung suara cewek pada ketawa. Suara cewek bertiga ketawa, kayak ketawa apa ya? Ini loh, kayak ketawa kunti. Terus dia lagi mandi sambil bercanda-bercanda gitu. Lagi party. Kuntinya party dia. Kurang tahu dia lagi ngapa. Pokoknya kayak cewek pada umumnya kayak satu kamar mandi bertiga terus ketawa-ketawa gitulah. Tapi ya itu suara ketawanya bukan kayak suara ketawa manusia gitu. Hihi gitu. Iya hihi gitu, bertiga tiga-tiganya begitu. Suara ada 3. Ada 3. Langsung saya bilang, astagfirullahaladzim. Ada apa nih? Waduh, terus Mas? Nah ada gitu. Sama
bukannya apa, kalau saya itu bukannya takut ya, malah penasaran. Kalau saya tuh malah penasaran. Kok ada suara cewek? Kan itu kamar cowok. Siapa yang masuk? Cuman kalau untuk yang itu saya nggak nanya ke nggak konfrontasi ke yang pemilik kamar. Nggak tanya ke yang punya kamar sama saya apa, atau enggak saya tanya sama teman saya gitu. Enggak, saya nggak nanya, cuman saya doang yang tahu. Ya udahlah, biarin deh. Udah akhirnya ya udahlah gitu. Ya udahlah, biarin aja begitu. Habis itu setelah itu ya lampunya mati. Udah selesai mandinya dia. Aduh. Terus bener-bener nggak taunya teman saya itu nggak ngomong kalau kamar yang saya tempatin itu dibilangnya kamar paling serem. Kamar yang Mas tinggalin. Tapi makanya yang saya bingung, kalau kamar saya yang paling serem kok kenapa malah nyambungnya ke kamar sebelah? Ada jawabannya Mas selama masa di belajar dan tinggal di pesantren itu? Saya selama di situ nggak berusaha mencari cari jawaban gitu, enggak, atau masa bodoh aja ya udahlah, masing-masing gitu kan. Namanya kita hidupnya juga berdampingan kan, ya udahlah biarin aja. Berapa lama Mas Agung di sana? 6 tahun. 6 tahun. Pasti ada kejadian lagi. Apa itu cuma kejadian kecil-kecil aja? Ya kalau ini ya kalau itu sih pengalaman pribadi ya. Kalau dari teman-teman yang lain sih pasti ada. Saya kurang tahu. Tapi karena pasti ada kali ya. Mungkin, cuman karena mereka nggak terlalu berani speak up atau apa, nggak ngerti juga. Oke. Ada sih emang. Ada, tapi Mas Agung masih ada cerita lagi ceritain. Kalau selentingan gitu, kayak kabar-kabar angin gitu, ada cerita-cerita kayak gitu tuh ada. Katanya ini sih bukan pengalaman saya sendiri ya. Justru yang ngalamin itu tuh saya lupa, teman atau guru saya gitu yang ngalamin, ngelihat anak kecil duduk begini. Sedih dia. Sedih kayak yang lagi heboh sekarang, sedih. Ditegur, dicolek gini. Kenapa? Terus melek dia. Melek apa, bangun dia. Dia kan begini ya, dia langsung dongak begini. Terus enggak ada mukanya. Rata. Aduh. Itu sih cerita dari orang lain ya. Cerita orang lain. Maksudnya tidak terkonfirmasi benar atau enggaknya gitu ya. Iya, setelah itu kan saya di situ tuh dari 99 ya sampai 2005 ya. Terus di tempat kerja juga ada sih. Tempat kerja yang pertama, yang kedua tuh ada. Mas Agung kerja di mana sekarang? Freelance. Oh, freelance. Ada pengalaman itu tapi? Ada. Mungkin nanti kita bahas di episode selanjutnya kali Mas. Boleh ya? Ya boleh. Oke. Itu Mas Bre, Om Bre, Mbak Bre. Pesantren juga ada yang serem ternyata. Nggak tahu kan? Tapi harusnya sih kalian yang pernah sekolah atau mondok, istilahnya mondok ya? Iya. Mondok di pesantren, kalau misalkan kalian punya pengalaman yang kurang lebih sama atau horor bisa dikatakanlah, kamu bisa komen di bawah atau kirimin email aja seperti Mas Agung kirim ke Gimata. Ada di bio Instagram kita, itu ada link, diklik aja. Nanti kalian bisa isi Google Form di situ. Kalau memang cerita kalian bagus, bisa datang ke sini, langsung cerita langsung. Gitu Mas Agung ya. Iya. Terima kasih Mas Agung. Sama-sama. Ceritanya. Oke Mas Bre, Mbak Bre, jangan lupa di follow juga Instagram Gimata, TikTok juga ada, dan apa namanya Bu Prot, Klonteng jangan lupa supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Gimata. Gimata setiap Rabu dan Jumat akan ada video baru, jadi saksikan aja terus. Oke? Mas Agung terima kasih. Sama-sama. Sampai ketemu lagi, misalkan ada cerita lagi Mas. Boleh. Oke. Bye.